Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai diagnosa. Jadi di sini mengangkat 3 diagnosa. Yang pertama ada hipotermia berhubungan dengan suhu lingkungan luar terlalu rendah ditandai dengan kulit teraba dingin. Yang kedua ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan alveolus collapse ditandai dengan takikardi dengan PCO2 meningkat dan PO2 menurun. Untuk yang ketiga ada risiko infeksi ditandai dengan tali pusat masih basah dan diklaim. Untuk selanjutnya yaitu intervensi keperawatan yang dimana di sini diagnosa pertama ada hipotermia dengan tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan pasien akan terbebas dari hipotermi dengan kriteria hasil, suhu dalam batas normal, nadi dan RR dalam batas normal, tidak sianosis dan pucat, kulit hangat. Untuk intervensinya, yang pertama, monitor suhu tubuh tiap 2 jam, monitor warna kulit dan suhu kulit, kaji tanda hipotermi dan hipotermi, tingkatkan intake nutrisi dan cairan, dan yang kelima ada selimuti pasien untuk mencegah hilangnya kehangatan tubuh. Rasionalnya yang pertama untuk memantau peningkatan suhu pada pasien, yang kedua untuk memastikan apakah pasien mengalami pucat yang menandakan suhu semakin rendah, yang ketiga mengetahui adanya perkembangan suhu pasien, keempat agar pasien tidak mengalami kekurangan nutrisi akibat suhu yang abnormal. Yang kelima, untuk meningkatkan suhu pasien. Yang diagnosa yang kedua dengan gangguan pertukaran gas, di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan pertukaran gas pasien dapat meningkat. Dengan kriteria hasil, PCO2 dapat menurun dengan skala 4, PO2 dapat meningkat skala 5. Untuk intervensinya yang pertama, monitor frekuensi, irama kedalaman, dan upaya napas. Rasionalnya untuk mengetahui perkembangan pertukaran napas pasien. Kedua, monitor pola napas. Untuk rasionalnya, memantau peningkatan pola napas. Intervensinya ketiga, monitor saturasi oksigen dengan rasional agar dapat melakukan pencegahan kondisi kadar oksigen yang memburuk. Yang keempat ada monitor hasil X-ray toraks dengan rasional untuk mengetahui kondisi paru pasien. Yang kelima atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pertukaran gas secara signifikan. Intervensi yang ketiga yaitu mengenai risiko infeksi ditandai dengan tali pusat masih basah dan diklaim. Dengan dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan pasien akan terbebas dari risiko infeksi dengan kriteria hasil bebas dari tanda dan infeksi, kemampuan mencegah infeksi, jumlah leukosit dalam batas normal, dan suhu dalam batas normal. Untuk intervensinya yang bisa dilakukan yaitu anjurkan pengunjung untuk mencuci tangan saat masuk dan meninggalkan ruang pasien dengan tujuan mencegah adanya kontaminasi kuman atau bakteri pada area tali pusat pasien. Yang kedua, gunakan sabun antimikroba untuk cuci tangan yang sesuai dengan tujuan membasmi kuman jahat pada tangan agar untuk membasmi kuman jahat pada tangan. Yang ketiga, cuci tangan sebelum dan sesudah perawatan pada pasien. Rasionalnya agar tangan tetap steril dan mencegah infeksi kuman. Dan yang keempat, berikan imunisasi yang direkomendasikan dengan tujuan sebagai pencegahan infeksi penyakit yang dapat memperparah dari kondisi pasien. Implementasinya yang pertama yaitu memonitor suhu tubuh dengan hasil didapatkan suhu 36,6 derajat Celcius. Yang kedua, memonitor warna kulit didapatkan respon kulit bayi merah dan tidak ada sianosis. Yang ketiga, mengganti popok, responnya bayi menangis karena popoknya basah. Yang implementasi keempat, menyelimuti bayi dan memakaikan topi, responnya bayi tenang saat diberikan selimut dan bayi tertidur dengan pulas. Implementasi selanjutnya, yang pertama memberikan terapi surfaktan. Di sini responnya tegangan permukaan alveoli menurun. Yang kedua, memantau frekuensi dan irama napas bayi. Responnya frekuensi pernafasan bayi 40 kali per menit. Yang ketiga, memantau adanya gangguan percepatan napas bayi dengan respon pola napas pasien cenderung dalam batas normal. Yang keempat, memonitor TTV pada bayi dengan respon suhu 36,5 derajat Celcius, nantinya 130 kali per menit, dan pernafasannya 40 kali per menit. Yang kelima, melakukan pemeriksaan saturasi oksigen, ditemukan respon saturasi oksigen sebesar 85%. Implementasi selanjutnya yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah perawatan pasien dengan respon perawat mencuci tangan setiap melakukan tindakan pada pasien. Yang kedua, menggunakan sabun antimikroba untuk mencuci tangan dengan respon perawat mencuci tangan menggunakan sabun antimikroba setiap melakukan tindakan pada pasien. Yang ketiga, batasi pengunjungan pada pasien dengan respon anggota yang boleh masuk ke ruangan NHC
ICU hanya orang tua bayi. Yang keempat, menganjurkan pengunjung untuk mencuci tangan. Responnya setiap ibu yang datang untuk menyusui bayi mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kelima, memberikan imunisasi HB0 pada pasien dengan respon bayi menerima imunisasi hepatitis B sesuai dengan umur bayi. Selanjutnya yaitu evaluasi, ditemukan bahwa subjeknya tidak terkaji, objeknya pasien tampak tenang, akral hangat, kulit hangat, pasien tampak tidur pulas, TTV-nya 36,8 derajat Celcius untuk suhu, kemudian pernafasannya 45 kali per menit, nandinya 130 kali per menit, masalah teratasi dan intervensi bisa dihentikan. Untuk diagnosa yang kedua, subjektifnya tidak terkaji, objektifnya pasien tampak bernafas dengan normal, pertukaran gas normal, tidak terdapat retraksi, TTV suhu yaitu 36,8 derajat Celcius, untuk pernafasannya 45 kali per menit dan nadinya 130 kali per menit. Masalah teratasi dan intervensi bisa dihentikan. Untuk diagnosis yang ketiga, tidak ditemukan data subjektif. Untuk data objektifnya, tali pusat sudah kering, tidak diklaim, tidak ada tanda-tanda infeksi. Untuk TTV 37,5 derajat Celcius dan pernafasan 55 kali per menit, sedangkan nadinya 135 kali per menit. Masalah teratasi, intervensi bisa dihentikan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.